Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, Mbak Pemret Media Asuransi, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol di luar studio yang biasa kita lakukan podcast. Jadi kali ini kita berada di ruangan ini, di salah satu ruangan di kantor Asuransi Sinarmas di kawasan Jakarta, dan saya sangat tersanjung diterima oleh salah satu bintang asuransi di Indonesia, salah satu Sri Kandi asuransi di Indonesia yang luar biasa, yaitu Ibu Dumasi M. Samosir. Terima kasih Ibu sudah berkenan menerima kami. Sama-sama Pak Edi, Sehat ya, Bu? Sehat. Ya. Nah, kalau kita di rumahnya asuransi Sinarmas, sudah kebayang dong bahwa kita akan berbicara tentang asuransi umum atau general insurance. Tetapi satu yang mungkin sahabat TV Asuransi belum begitu mengerti, bahwa asuransi Sinarmas punya produk baru beberapa bulan ya Bu? Ya, baru izinnya baru Maret kemarin, tapi kita baru launch awal Juni. Nah, yaitu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID, dan nama produknya adalah Simas Super Cover. Nah, kita akan berbicara, Anda mungkin akan mendapatkan banyak pengertian baru, banyak pengetahuan baru tentang apa itu PAID di asuransi umum. Kalau selama ini mengenal unit link di asuransi jiwa, sekarang di asuransi umum. Nah, Bu, kalau kita bicara PAID, sesuatu yang baru, kenapa Sinarmas kemudian mau terjun produk itu? Oke, jadi ini sebenarnya ceritanya sudah lama sekali. Jadi begitu ada waktu itu rancangan POJK bahwa asuransi umum dibolehkan, akan diperbolehkan untuk menjual produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, maka mulai dari FGD-FGD-nya itu kita udah ikut. Jadi sebelum keluar POJK tahun 2016, dari 2015 aja kita udah persiapkan tim kita, karena kita sudah mengikuti beberapa FGD dan RUU waktu RPOJK-nya ada. Nah, kami bahkan mengambil langkah waktu itu pertama-tama adalah memberikan pelatihan dulu kepada 15 dari karyawan kita, ikut pelatihan Certified Wealth Manager di CWMA. Jadi di Certified Wealth Management Association gitu ya. Nah, itu di 2016? 2015. Malah sebelum POJK-nya keluar. Sudah punya ahlinya? Sudah punya ahlinya. Kita waktu itu course-nya itu dari bulan September sampai tanggal 21 November. 21 November 2015 itu kita wisuda di UI. Ya, kita graduation-nya di UI bersama, waktu itu ada banyak juga tim dari Bank BRI dan BNI dan lain-lain. Nah, kita di situ ada 15 orang, dan waktu course kita itu juga ada, selain di UI juga itu adalah juga ada pengajar yang dari University of Adelaide. Jadi di saat kita graduation itu ada dua nama besar ini, Universitas Indonesia, LPMFEB UI, dan juga University of Adelaide, selain Certified Wealth Manager Association. Ini mereka disiapkan untuk yang front office atau yang back office? Jadi sebenarnya sih CWM itu kan sebenarnya untuk mereka-mereka yang punya aset di atas $1 juta ya sebenarnya. Tapi waktu itu yang ada dalam pikiran kita 2015 juga adalah awalnya kita melakukan literasi keuangan. Jadi kita punya visi yang berbeda. Kalau umumnya mungkin orang mau PAID itu ataupun unit link hanya kepada orang-orang kaya yang punya duit banyak. Tapi kita mau approach yang berbeda. Kita mau mengambil jalur dari literasi. Makanya kita udah menjalankan literasi keuangan ke berbagai level ya. Bukan yang kaya-kaya, malah literasi itu kita kasih malah ke level-level bawah. Karena tujuan kita bagaimana kita ikut andil untuk membantu pemerintah, untuk memasyarakatkan bagaimana sih mengelola keuangan dengan baik. Nah, salah satunya waktu itu kita berpikir bahwa oke, kalau asuransi itu kan protection ya Pak. Kan ada 3 pilar dari wealth management. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memprotek. Jadi ada namanya wealth protection dan preservation. Bagaimana kita melindungi, contohnya tentu dengan asuransi salah satunya. Ataupun menabung di bank yang misalnya taruh uang tidak di kasur, tapi disimpan di tempat yang benar misalnya. Lalu yang kedua, di pilar keduanya, bagaimana kita mengembangkannya, membuat dia bertumbuh dan mengakumulasikannya. Nah di sini yang saya lihat, apalagi kita sekarang banyak pembinaan UMKM, kita melihat bagaimana para UMKM ini begitu dapat uang itu, mungkin mereka belum bisa menyisihkan. Mereka prosesnya masih menyisakan. Uang dapat petani kopi ataupun penenun, uang dapat langsung belanja di pasar habis.
Sisanya kalau ada sedikit itu yang mungkin ditabung, itu pun mungkin, kemungkinannya sangat kecil. Jadi dari 2015 kita melakukan literasi keuangan ke daerah-daerah, kami memilih daerah-daerah yang agak jauh. IBT lah, di Papua lah, di mana nih, Endau seperti ini, saya pakai baju dari Endau, kain dari Endau, tenun Endau, itu di pulau terluar di bagian Rote, Pulau Rote. Kenapa kita melakukan seperti ini? Karena kita merasa kalau orang kaya atau orang yang punya duit banyak, mereka udah banyak yang bantuin mereka untuk mengelola keuangan. Dan mereka lebih well informed. Betul, well informed. Dan selain itu juga ada yang ngejarin mereka, agen asuransi, ngejar, ayo ini harus dikelola. Tapi kalau yang lain, siapa yang mau ngejar, Pak? Tidak ada, dan mereka berada di ujung-ujung negara kita ini. Nah, kami tergerak untuk itu, karena memang visi kita tuh bagaimana keberadaan asuransi Sinarmas ini menjadi berguna lah untuk yang terutama di daerah-daerah. Jadi mungkin agak sedikit banyak juga ya yang bertanya kepada kita, kenapa sih literasi keuangan ke anak kecil, ke desa-desa, anak sekolah kan belum punya uang. Harusnya literasi itu yang bisa cepat-cepat jadi inklusi. Taruhlah mahasiswa, karena bentar lagi dia kerja dapat uang, inklusi. Tapi kami berpendapat lain. Biarlah itu ruang yang akan dijalankan oleh player lain yang memang mau memilih market itu. Kami memilih untuk konsisten di memberikan literasi keuangan di level biar mulai dari anak kecil. Yang saya bayangkan di situ adalah mereka dari kecil tahu, ingat nanti waktu dia dewasa, yang pertama kali memperkenalkan asuransi ke saya adalah asuransi Sinarmas. So it will be in their journey of life, bukan sudah di ujung, tapi mulai dari bawah. Dan ini kenyataan ya. Dulu kita bikin literasi keuangan di belakang ini dengan mengajari mereka untuk menanam cabai. Terus kita bilang sebenarnya nanti kalau bagus tanam cabainya, nanti mama bisa di rumah, jadi nggak usah belanja, bisa uang, bahkan bisa jual gitu, dan uangnya bisa ditabung. Bahkan sekarang belakangan kita berikan mereka sayur-sayuran hidroponik, dan ternyata bisa menjadi kegiatan RT RW di situ. Nah, itu kan uangnya jadi bisa jadi literasi keuangan yang dulu kita buat itu bergerak dan kita udah lihat hasilnya gitu. Nah, jadi kenapa sekarang kita PAID ini menjadi sesuatu berbeda ya? Karena tadi mereka jalurnya adalah untuk mau cari uang yang besar-besar. Kita pilihannya adalah bagaimana kita membuat uang yang kecil-kecil menggunung. Jadi mungkin agak berbeda, Pak. Jadi makanya pilihan kami juga di Sima Super Cover ini adalah kita memilih aset kelolaannya itu adalah di lebih banyak, itu 80 sampai 100% itu kita memilih untuk di fixed income. Ya. Bahkan realitasnya sekarang 96% fixed income, pasar uang 4%. Dan surprisingly ini baru Juni ya. Mulai bolis pertama tuh muncul tanggal 8 Juni kita terbitkan. Sekarang baru 2 bulan. 8 Agustus sudah 2,49 yieldnya. Itu bisa dilihat everyday di website kita, di website asuransi Sinarmas, lalu masuk di bagian produk, lalu masuk di produk PAID. Jadi 2015 sudah menyiapkan pasarnya ya dengan literasi itu tadi. Nah, persiapan produknya itu kapan mulai? Wah, nah ini ya. Seru ya? Jadi persiapan produk ini memang panjang kali lebar saya bilang, karena begitu 2015 kita udah ada orangnya. Workshop, 2016 segala macam udah siap. 2016 ada POJK-nya. Iya, sebenarnya sebelum begitu keluar POJK kita langsung ngajuin produk. Sudah ngajuin? Langsung ngajuin, ada beberapa produk, tapi waktu itu kita ditolak langsung. Dia bilang dari OJK mengatakan belum keluar kan SE OJK-nya, tunggu sampai OJK keluar. Waktu itu kita pikir kita ajuin dulu aja, nanti kita lihat supaya ini juga ada jadi pancingan untuk SE OJK keluar. Gitu. Nah, 2016. Tapi baru tahun 2022 kan baru keluar SE OJK. Jadi sebenarnya kita ada beberapa produk loh yang kita ajukan sebelumnya. Cuma waktu itu disampaikan dari POJK, ya udah jangan banyak-banyak, satu aja dulu gitu ya. Waktu jadi satu dulu untuk melihat, karena itu pun SE OJK juga belum keluar. Jadi begitu ada SE OJK, memang kita hanya mengajukan satu produk dulu. Oh, bukan yang dulu ya, tapi mengajukan baru ya. Karena sesuai dengan SE. Lalu udah ditanam. Sudah dikebur, lalu kita setelah ada SE OJK, lalu kita mengajukan produk lah. Itu tahun 2022 dan itu melalui perjalanan yang sangat panjang. Lama juga. Lama. Jadi kita surat-suratan. Biasanya kalau ke OJK ngajuin produk itu kan panjang ya. Nanti ada pertanyaan banyak, bisa berapa puluh, pernah 56 pertanyaan. Yang harus kita jawab satu-satu. Sebenarnya which is good, karena melalui itu kita jadi makin bisa memperlengkapi produk kita itu supaya aman buat tertanggung, juga aman buat kita.
Jadi di tahap pertama itu 4 kali surat-suratannya, Oke. dan akhirnya di surat keempat dikatakan ditolak. Oh. Ya, Nggak produk mulus ya ya, ternyata. tidak mulus. Jadi Oh. Sima Super Cover ini awalnya pertamanya ditolak. Ditolak. Ya, setelah 4 kali di surat keempat ditolak, lalu kita mengajukan baru, memperbaiki lagi semuanya, memperbaiki dan ini surat-suratan sampai 8 kali. 8 kali. 8 kali surat-suratan baru disetujui pada tanggal 23 Maret 2023. Jadi ketika surat yang keempat masih berlanjut, udah optimis dong. Kalau yang kemarin kan baru 4 ditolak nih. Iya, iya. Ini kok kelima, Iya, 6, makin yakin ya. yakin. Dan sampai Berapa 8 lama kali. prosesnya? Yang 8 yang sampai Kita baru keluar 23 Maret izinnya. Surat pertama itu kita kan 2022, begitu keluar Maret setahun lah. Setahun ya. Tapi kan yang pertama ditolak itu kan? Iya, mulai dari awal itu dari sejak yang pertama itu setahun lah. Mulai ditolak, kita kan begitu ditolak langsung ngajuin lagi. Dan ini di industri produk pertama ya? Atau ada kami dengar sih sudah ada asuransi lain, tapi ya? saya nggak tahu apakah mereka udah berjualan. Nah, kalau kita kan sudah aja polis. Udah jelas, duitnya udah ada, angkanya udah ada. Boleh diceritakan sekilas, apa sih Sima Super Cover ini? Ya, jadi sebenarnya sesuai dengan produk PAID itu sendiri, kalau di asuransi umum ini minimal harus ada produk asli, produk dasarnya itu adalah produk asuransi kecelakaan diri. Dan SEOJK mengatur bahwa sum insured-nya harus minimal 100 juta. Atau 125% dari premi sekaligus. Nah, kebetulan Sima Super Cover ini adalah produk yang preminya sekaligus. Nanti in the future kita sedang mempersiapkan untuk produk yang preminya bisa bulanan. Ya, itu tadi karena target kita itu untuk supaya bisa menjangkau karyawan-karyawan, anak-anak muda, supaya dari muda itu pikirkan untuk menimbun kekayaan, menciptakan, to build their wealth gitu, apa bahasa Indonesianya? Pokoknya membangun kekayaannya secara perlahan-lahan. Karena orang muda sekarang Pak kan enakan belanja. Oh iya. Kalau lagi naik gaji, misalnya naik gaji 1 juta langsung habis juga itu. Kalau harusnya kan kalau naik, rajin check out. Jadi kita pengen mengajak anak muda dari sejak muda untuk bisa mulai memikirkan bagaimana membangun kekayaan masing-masing gitu. Sudah diajukan? Apanya? Yang kedua ini? Dalam waktu dekat kita lagi persiapkan. Jadi kita juga sedang mempersiapkan yang ini tadi apa namanya? Yang namanya regular premium, dan kita juga sedang mempersiapkan yang US dollar. Bu, kalau orang dan syariah. Oh, ya. Berarti jadi sebenarnya ada 3. Jadi sebenarnya ada 5 yang sedang kita persiapkan. Tapi yang mana dulu nih yang mau diajukan? Kalau yang pertama yang syariah, karena sudah ada Sima Super Cover, jadi tinggal produk itu juga tapi disyariahkan. Berarti kan itu prosesnya panjang lagi, nggak sama kan? Karena tentu syariah. Nah, lalu nanti ada yang US dollar, lalu ada yang regular. Masing-masing ada syariahnya, makanya akan ada 5 produk lagi yang sedang kita persiapkan. Dalam setahun kira-kira beres? Kita berdoa, karena kan mungkin kita sudah punya pengalaman ya, jadi kita mungkin pertanyaannya kita udah nggak akan mengulangi lagi kekurangan-kekurangan yang ada di situ, supaya bisa mudah-mudahan tahun depan semua sudah bisa keluar. Gitu. Ya, sebelum pemilu ada bunganya nggak? Nggak ada sih. Cuma kata orang pemilu itu saatnya to spend gitu kan. Betul, ya. Semua orang belanja semuanya gitu kan. Jadi sebelum orang spending gitu masuk dulu kan. Nanti kalau setelah itu kan orang nunggu siapa kabinetnya segala macam, mungkin akan menahan dulu. Nanti Sinar Mas harus berarti kita harus cepat-cepat produknya. Kita berdoa supaya OJK cepat-cepat approve juga. Ayo OJK percepat dong prosesnya gitu kan. Iya. Ibu, orang selama ini tahu unit link ya. Itu asuransi jiwa. Udah kebayang lah unit link yang di masa lalu seperti itu. Kalau kita bicara PAID-nya, Sinar Mas, ada perbedaan signifikan atau sebenarnya ada mirip-mirip? Jadi mungkin kalau dari sisi produknya sendiri, mungkin hampir sama, tapi sangat berbeda. Hampir sama, tapi sangat berbeda. Karena untuk masuk saja itu melalui proses yang sangat panjang. Jadi nanti contohnya kalau waktu mereka mau membeli produk, tentu kita akan, jadi kita memilih target market kita. Itu yang pertama. Kemarin kemana cara masuk kita adalah ke karyawan kita dulu. Karyawan kita dulu pun kita pilih level yang paling atas dulu. Turun pelan-pelan. Mengapa? Karena kita mau mereka benar-benar memahami, why do I take this? Why do I have to choose this? Kenapa aku nggak taruh di tempat lain aja? Jadi memang
kita juga karena sudah melalui perjalanan panjang untuk sampai ke sini, dan kami sudah melihat poin-poin apa sih yang dialami oleh masyarakat, kendala-kendala apa yang dialami oleh perusahaan asuransi jiwa yang sebelumnya menjual unit link yang mungkin kena masalah ya, tidak semua kan, hanya beberapa aja yang kena. Kita mau menghindari itu semua dengan cara dari awal tentu kita udah memilih jalur portfolio apa yang kita akan lakukan. Sima Super Cover kita tadi saya sudah sampaikan 80 sampai 100% di fixed income. Dan sisanya 20 sampai 20% itu di pasar uang. Jadi bahkan tadi realisasi 94%. Jadi it means uangnya udah pasti dong gitu ya, udah jelas kita. Tapi kita kan sesuai SEO juga tidak boleh menjanjikan yieldnya sekian. Itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebelumnya kan. Kalau kita dulu beli adalah jadi kita dapat segini, langsung di angka segini, kita pun oh ya bagus nih, tergiur nih, udah kita langsung transfer, baru isi form biasanya. Kalau ini enggak Pak, jadi mereka harus membaca dulu penjelasan mengenai produknya di website kita atau melalui marketing kita. Jadi itu yang reply umumnya harus benar-benar dibaca dulu. Based on itu kalau dia tertarik, maka dia akan nanti mengisi SPPA. Setelah dia lihat di SPPA, akan kita terbitkan reply personal sesuai dengan yang dia pilih. Itu memang proses. Kalau dulu saya ingat, saya cuma mengisi selembar sedikit aja. Kali ini Pak, itu formulirnya ini lumayan ya. Ini formulirnya ini lumayan ya, 4 halaman, itu baru formulir doang. Tapi setelah ini nanti dia isi, reply itu berhalaman-halaman. Tapi that is a good one menurut saya. Jadi menurut saya OJK membuat aturan ini nggak apa-apa, karena ini semakin memperjelas kepada calon tertanggung apa-apa yang dia sudah komit di sini, dan dia memahami betul. Nanti setelah ini masuk setelah formulir ini masuk ke kita, nanti dari sistem kita akan mengeluarkan semacam konfirmasi lagi by phone dan we record. Tapi harus. Jadi SEOJK mengatakan di recording video dan atau audio. Tapi kami memilih hanya audio karena kalau video itu kayaknya berat banget buat sistem kita. Nah, nanti kalau udah jadi ini sudah diterima, sudah oke semuanya, sudah akhirnya nanti masuk ke, sudah konfirmasi udah beres, akhirnya udah calon tertanggung sudah oke semua diperiksa, terus calon tertanggungnya ada transfer uang segala macam, terus kita periksa lagi, dicek lagi semua underwriting, dicek data-data, sudah terbit polis, itu akan dikirim kepada tertanggung. Begitu sudah diterima oleh tertanggung, polisnya dia punya waktu Pak, 14 hari untuk membaca, ada free look period. Lanjut atau tidak? Iya, kalau dia mau teruskan apa tidak, ya. Jadi dia punya waktu yang luas dan yang cukup lah untuk mereka membaca polis. Nanti kalau sudah confirm, sudah lewat free look period itu, ya sudah berjalan semuanya. Nah, ada satu lagi yang paling spesial di sini. Kalau biasanya yang lalu itu kan 3 bulan, 6 bulan bisa ya. Polis pendek-pendek, di sini nggak bisa Pak. 5 tahun. 5 tahun. Jadi polis itu minimal 5 tahun. Jadi basic insurance-nya itu harus ada selama 5 tahun. Jadi artinya nanti kalau setelah 5 tahun ternyata sudah selesai, waktu mereka mau mencairkan pun mereka kan mengisi form, kita akan lakukan confirmation call dan kita cocokkan dengan suara. Jadi di sistem kita sudah ada, kita akan cocokkan nanti suara waktu dulu memesan yang kita konfirmasi dengan suara waktu mau mencairkan. Ya, gitu. Jadi kalau dibilang ini something yang memang kita benar-benar jaga, karena untuk menghindari bahwa orang lain yang bukan tertanggung yang mencairkan, seperti yang kita lihat banyak kasus hari ini. Jadi sistem sudah diamankan? Sudah. Dan kita udah testing. Jadi sebelum ini kita melakukan UAT semuanya ya. Nah, udah 2 bulan. Polisnya berapa sekarang? Baru 720 dengan premi 5,875 miliar. Miliar ya. Ya. Sampai akhir tahun proyeksinya? Kita proyeksinya sampai akhir tahun bisa sekitar 5.000 polis dengan 30 miliar. Nah, dari mana gitu kan? Karena kita nggak fokus ke yang individu nih. Memang polisnya ini hanya individu, tapi kita masuk melalui tadi. Kita udah coba di kantor kita sendiri, kita masuk kepada karyawan. Jadi kami kan punya
peserta-peserta grup hospitalization juga ya, corporate. Jadi yang memang kita sudah kenal. Jadi kita nggak membabi buta mendatangi siapa-siapa, enggak. Yang sudah memahami siapa kita dan tahu kekuatan kita dan tahu bagaimana cara kita mengelola keuangan. Orang-orang yang sudah percaya, have a very good trust at us, itulah yang akan menjadi sasaran, bukan sasaran, itulah yang menjadi target kita pertama. Karena kita udah punya, kalau dalam keadaan begini kan kita udah punya understanding yang luar biasa gitu ya. Jadi karena sekarang kan banyak case-case ya, jadi kita nggak mau itu menjadi hindrance. Ya, caranya adalah kami memilih market yang memang sesuai. Dan juga ini sejalan dengan tujuan kita yang 2015, karena kami mau sebenarnya literasi kan. Jadi supaya karyawan-karyawan tadi kembali lagi saya bilang yang muda-muda, tentu yang bisa dikelola wealth management, masuk dalam wealth management berarti kan yang asetnya di atas $1 juta, tentu itu ada marketnya, dan kita punya 15 CWM yang bisa menangani itu. Kita punya certified wealth manager 15 orang di sini yang memang bisa menangani itu, dan itu akan tetap ada. Tapi yang massal, karena yang ini ya, yang gede-gede ini, begitu hilang kan hilang banyak. Iya, terasa banget. Terasa banget. Kalau ini kan mulai dari yang kecil-kecil tapi rame seluruh daerah, di cabang-cabang kita juga bisa gitu. Tapi memang terus terang Pak, kami belum membolehkan cabang-cabang memasarkannya. Hanya 77 orang yang sudah kita sertifikasi. Jadi waktu kita 2016 mulai mengadakan produk apa segala macam, kami pun mengirimkan beberapa orang kita tuh untuk sertifikasi PAIDI, namanya sertifikasi unit link waktu itu ya, di asuransi jiwa di AAJI. Namun waktu kita pengajuan produk, kan kita harus masukin siapa nih ya, siapa yang nanti memasarkan, kita masukin nama mereka dan 15 CWMA, ya CWM yang kita punya, itu tidak berlaku oleh OJK, harus yang tersertifikasi oleh AAUI. Oleh sebab itu kami mensertifikasi, kita kasih sosialisasi kepada 101 orang tim kita yang berada di jalur agensi. Jadi karyawan ya, karyawan yang memang bekerja menangani agensi, ada di agency development dan agency network development, dan juga di pemilik produk ya, PO produk di accident and health insurance division. Nah, di sini ada 111 orang yang kita sudah kasih sosialisasi, di antaranya sudah 77 orang yang sudah tersertifikasi AAUI sebagai tenaga pemasar untuk PAIDI. Ya. Nah, kalau sampai akhir tahun kan rencananya masih yang kenal ya. Kalau yang di luar itu mulai kapan? tahun depan. Nah, jadi kita sebenarnya juga untuk supaya lebih, jadi mulai Januari tahun depan kita juga udah bikin di pipeline kita akan kemana-mana. Jadi udah dibagi tugas masing-masing karena kita ada 77 pemasar. Dan untuk agen juga kita mulai, karena kita tahu agen-agen kita tuh kan ada yang dapat quarterly production bonus, ada yang dapat commission, product commission. Jadi mereka juga yang kemarin kan kita launching waktu kita ada ITC di Banyuwangi, dan ternyata dari agen-agen kita sangat tertarik bahkan langsung membeli produk. Jadi menurut kami, kalau kami tuh maunya yang sudah percaya, mereka lah yang boleh memasarkan gitu. Tapi karena dia belum certified, kita harus sertifikasi dulu, or kita yang mempresentasikan. Nanti 2 minggu ke depan kita akan ke daerah, beberapa daerah untuk sosialisasi kepada klien-klien dari agen-agen yang kemarin sudah membeli di Banyuwangi. Jadi mereka membeli sehingga mereka yakin dan percaya dan baru menyebarkan. Rencana kemana? Yang pertama nanti Batam, lalu nanti ada di kota-kota lain juga. Jadi kota-kota besar. Sahabat TV Asuransi, ini penting nih. Batam akan didatangin sebentar lagi. Kalau kota-kota yang lain mungkin menunggu beberapa waktu ke depan. Tapi yang jelas gini, tadi Bu Dumasi mengatakan bahwa yang pertama adalah mereka yang sudah kenal dengan Sinarmas, asuransi Sinarmas, kemudian yang percaya dengan pengelolaan asuransi Sinarmas, itu adalah yang pertama. Kemudian setelah itu mungkin Anda yang baru dengar asuransi Sinarmas, belum pernah membeli produknya asuransi Sinarmas, apapun itu, rumah, mobil, atau kesehatan. Nah, nanti Anda harus bersabar dulu ya. Tapi jangan khawatir, tahun depan ya Bu, tahun depan insya Allah ini sudah ada 5 produk. Kalau OJK oke semua. Jadi ketika penonton kami ini nonton, kemudian dia berharap dong tahun depan syariah sudah ada, dolar sudah ada, segala macam sudah ada, yang reguler sudah ada, dan mereka siap untuk masuk dan siap untuk membeli itu. Nah, sebenarnya Pak nggak harus tunggu tahun depan juga. Jadi yang umum ini bisa karena dari website kan mereka bisa. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Memang jalur marketing kita karena cuma 77 orang, geraknya akan kemana kita udah buat. Tapi yang umum ini bisa langsung dari ISM online, dari mobile apps, sama dari website kita. Jadi nggak usah nunggu tahun depan ya? Nggak usah nunggu, langsung. Hari ini juga bisa. Klik poin websitenya Asuransi Sinarmas. Kemudian prosesnya akan berlanjut
Iya, normal ya. Jadi nanti normal. akan dihubungin segala Iya, macam gitu ya. betul ya. Tapi Sebenarnya mereka bisa mengisi langsung. oh bisa Jadi langsung. di dalam sistem kita sekarang mereka kan dia udah baca reply umum. Nanti dia bisa mengisi langsung. Tapi begitu dia isi langsung, tim kita akan datang. Nah, jadi Karena memang SEOJK-nya mengharuskan itu harus proses. tatap muka. Iya. Kemudian semuanya recording. Di record, iya. Jadi semuanya aman. Jadi kalau yang kemarin sempat trauma-trauma, takut-takut Iya, karena jangan citra takut. yang ini nggak usah perlu takut Jangan ya. takut. Nama iya. besar asuransi Narmas itu nggak perlu Iya. diragukan lah ya. Iya, jadi kita mau sebenarnya ya, menurut saya ya Tuhan izinkan kita untuk tampil hari ini, maksudnya untuk me-launch produk ini di tahun ini. Karena Tuhan yakin kita bisa untuk meyakinkan masyarakat, untuk merubah mindset masyarakat bahwa asuransi itu pembohong. Kita mau buktikan, asuransi Sinarmas mau buktikan bahwa dengan kita uang Anda aman. Hashtag kita bikin jadi untung. Nah, ini penting bikin jadi untung ya, Iya, bukan buntung ya. Bukan buntung. Ibu, 30 miliar sampai akhir tahun. Iya. Mungkin untuk perusahaan asuransi yang kelas menengah kecil itu terasa ya. Tapi bagi asuransi Narmas 30 miliar ini kan nggak terasa apa-apa. Iya, Ke dibandingkan. depan, iya kan? Ke depan, apakah Pak Edi ini, tadi dengan rencana beberapa produk, apakah Pak Edi ini akan menjadi salah satu engine growth bagi asuransi Narmas? Iya, jadi menurut saya selalu ingat dulu waktu kita membuka anak usaha kita ya, salah satu asuransi jiwa. Itu saya kaget waktu dikonsolidasi, ternyata tahun pertama aja premi mereka udah melewati premi kita, General Insurance. Itu karena apa? Karena produk-produk Pak Edi, ya kan? Jadi saya yakin di tahun depan, memang itu tadi kan 30 miliar itu kan AUM-nya ya. Kalau premi PA-nya sendiri kayak tadi saya bilang dari 30 miliar cuma 72 juta premi yang masuk ke asuransi. Tapi sisanya itu kan uang ini nasabah ya. Uang nasabah. Nah, tapi kita yakin AUM kita ini akan bisa lebih gede lagi. Tahun depan dengan membuktikan selama 6 bulan ini, orang udah lihat nih 2 bulan aja udah 2, sekian. Jadi kalau sampai akhir tahun terlihat pasti orang akan berpikir bahwa ini adalah menjadi salah satu pilihan buat masyarakat untuk jangan takut membeli produk Pak Edi karena ini dikelola dengan sangat prudent. Jadi kami juga punya tim investasi yang semua tersertifikasi dan memang sudah di bidang ini dan di bidang investasi sejak lama, dan mereka juga WMA ya, wakil manajer investasi yang tersertifikasi gitu. Jadi kita itu sangat concern soal keberadaan perusahaan asuransi kita ini. Saya rasa kita semua, mungkin Bapak juga masih ingat ya, asuransi Sinarmas selalu menjadi pembayar pertama tiap kali ada yang besar-besar. Jangankan klaim-klaim kecil, klaim yang gede-gede banget aja kita selalu muncul sebagai pembayar pertama gitu. Jadi untuk ini pun kita membuktikan sekarang kita menjadi pengelola uang Pak Edi yang baik. Dan semua sumber daya memungkinkan itu. Iya. Sistem oke, orangnya oke. Bayangin orangnya kita udah persiapkan dari 2015 Pak, bukan ecek-ecek ini. Dulu waktu kita bikin itu kayaknya kita diketawain orang. Apaan sih? Sertifikat manajer itu hanya mengurusi yang $1 juta ke atas. Emang mau dapat dari mana? Nggak apa-apa. Ilmu yang kita itu kita pakai untuk bahkan untuk bagaimana membuat orang dari sedikit menjadi punya aset 10 miliar, why not? Orang yang mungkin 5 tahun lalu aset usahanya masih kecil, ketika berkembang sekarang, potensi nasabah luar biasa. Betul. Apalagi Pak, kami punya literasi kan banyak fokus ke UMKM selama ini. Bahkan agensi kita juga banyak bekerja sama dengan UMKM. Jadi ini yang kami mau pakai, bagaimana mengajak UMKM itu untuk build your wealth. UMKM biasanya kalau dapat uang tuh langsung habis kan, karena dipikir ini udah uang, ini keuntungan, padahal itu ada modal, ada apa di situ, ya ini uangku gitu. Nah ini kita mau educate more dan mengajak mereka untuk membuild their wealth dengan cara menyimpannya di tempat-tempat yang benar. Oke, Ibu, pertanyaan terakhir. Mimpi asuransi Narmas atas Pak Edi 3 tahun dan 5 tahun ke depan seperti apa? Kalau saya sendiri berharap 3 tahun ke depan itu Pak Edi kita, premi dari Pak Edi, AUM dari Pak Edi sudah lebih besar daripada premi asuransi Sinarmas. Wow, saat 3 tahun ini. ke depan. Iya. 5 tahun? 5 tahun dia pasti udah lebih tinggi lagi. Dia akan menjadi salah satu penopang kuat kita nantinya. Mungkin ini kayak nyeleneh yang ngomongnya. Karena mungkin kita sekarang mendengar banyak orang bilang, kita aja udah nggak jualan, kita di asuransi aja nggak jualan. Wait, nggak jualan karena apa? Oke, so this is our time. Iya. Jadi
luar biasa. Yang menarik adalah cita-cita atau mimpi asuransi Sinarmas 3 tahun 5 tahun ke depan, bahwa sekarang saja asuransi Sinarmas ini the big player in Indonesia. Jadi kebayang ya kalau nanti kemudian PAID-nya ini bisa mengalahkan yang Generalnya. itu akan menjadi sebesar apa di saat para pesaingnya belum main di PAID. Iya. Ini luar biasa sekali. Jadi sahabat TV Asuransi, mudah-mudahan Anda mendapatkan banyak pengetahuan baru, membuka cakrawala pemikiran yang baru, bahwa PAID itu tidak seperti yang selama ini kita bayangkan, bahwa di asuransi umum ada produk PAID yang aman, dan itu semuanya mengikuti aturan OJK yang sudah belajar dari pengalaman ombak topan badai beberapa waktu terakhir. Jadi Anda yang masih ragu-ragu, silakan kepoin, bisa di websitenya Asuransi Sinarmas, atau ketemu dengan tenaga pemasarnya untuk lebih tahu lebih banyak lagi. Dan terima kasih Ibu Dumasi Samosir atas ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti bisa menyemarakkan dunia asuransi kita dengan produk-produk yang menarik ke depannya. Dan saya pikir inilah akhir dari perbincangan saya dengan Ibu Dumasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah diterima di sini. Sukses untuk kita semua, sukses untuk Sinarmas, sukses juga untuk media asuransi. Terima kasih, dan sukses untuk asuransi di Indonesia. Dan kita ketemu lagi dengan perbincangan dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Dan saya masih berharap saya akan dipersilakan lagi ke sini, karena Sinarmas tidak hanya bicara PAID. Betul. Ada banyak produk yang perlu kita kulik ke depan. Dan semoga kita punya kesempatan itu. Jaga kesehatan, meskipun pandemi sudah berakhir, tapi kita harus tetap jaga kesehatan dan tetap optimis bahwa industri asuransi di Indonesia akan semakin berkembang ke depan. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu lagi. Salam asuransi. Terima kasih, salam asuransi.